bagi semua, kami kelompok satu, siap bekerja sama, tiap jadi hebat. Kami pantang menyerah, kami unjuk ramah, siap sedia, kami kelompok satu. Kami kelompok satu, temanya adaptasi, adaptasi new normal di bidang transportasi. Transportasinya online, ojol dan kawan-kawan. Kelompok satu, semua kita hebat. Kelompok satu. Kuatkan tekad, satukan tujuan, bergerak bersama dengan kolaborasi yang luar biasa. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana adaptasi pelaku transportasi online terhadap kebijakan di era new normal. Yang kedua, bagaimana dampak new normal terhadap pendapatan pekerja transportasi online. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan oleh pekerja transportasi online. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk meninjau adaptasi pelaku transportasi online terhadap kebijakan di era new normal. Yang kedua, untuk mengetahui dampak new normal terhadap pendapatan pekerja transportasi online. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan oleh pekerja transportasi online. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari proposal kami. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari proposal kami yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi penulis serta pembaca mengenai adaptasi new normal di bidang transportasi online. Manfaat praktis dari adanya penelitian ini yaitu 1. Memberikan berbagai pengetahuan bagi pembaca secara luas tentang adaptasi pelaku transportasi online terhadap kebijakan di era new normal. 2. Mendeskripsikan dampak new normal terhadap pendapatan pekerja transportasi online. Dan ketiga, agar pembaca dapat memahami tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan oleh pekerja transportasi online. Ketika kita mulai memasuki era new normal, kita tentu sangat membutuhkan yang namanya adaptasi. Apalagi sektor transportasi online yang merupakan salah satu opsi, yaitu opsi transportasi dengan peminatan yang besar. Solusi di era new normal ini tentunya dengan mengikuti kebijakan yang sudah tersedia untuk dapat menjalankan transportasi online. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk mencari tahu bagaimana caranya para pekerja transportasi online mengimplementasikan kebijakan atau peraturan baru mengenai protokol kesehatan untuk membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para pelaku transportasi online, yaitu para driver Gojek dan Maxim, dengan tujuan agar kita dapat mendapatkan data secara real. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data pada penelitian kali ini hanya berasal dari satu sumber data saja, yaitu sumber data primer. Sumber data primer sendiri adalah data yang diambil langsung oleh peneliti terhadap sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui narasumber. Sumber data primer kami peroleh melalui wawancara terhadap beberapa pelaku transportasi online.
Pada penelitian ini kami melakukan wawancara terhadap driver ojek online dari mitra Gojek dan Maxim. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sebagai berikut. Pada tanggal 14 sampai 21 Mei 2022 kami melakukan wawancara terhadap driver ojek online dari mitra Gojek yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing peneliti. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 para peneliti berkumpul dan bersama-sama melakukan wawancara terhadap driver ojek online dari mitra Maxim. Setelah proses wawancara, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. Data-data hasil wawancara kemudian kami kumpulkan dan dianalisis serta diidentifikasi apabila terdapat perbedaan data. Data-data hasil wawancara tersebut kemudian kami kaitkan dengan teori yang ada sehingga kami dapat menentukan apakah pelaku transportasi online yakni driver ojek online dapat beradaptasi menyesuaikan keadaan new normal setelah pandemi COVID-19. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 Mei hingga tanggal 22 Mei 2022. Pelaksanaan kegiatan wawancara pada mitra Gojek kami lakukan secara individu di rumah masing-masing. Sedangkan pada mitra Maxim kami lakukan bersama-sama di satu tempat dengan secara bergantian melakukan wawancara dengan narasumber yang berbeda. Secara keseluruhan jumlah mitra Gojek baik dari mitra Gojek maupun mitra Maxim secara keseluruhan berjumlah 14 orang yang telah diwawancarai. Baik, pada saat sebelum pandemi itu pendapatan itu normal. Dalam artian tuh dalam 8 jam kerja itu bisa dapat sekitar 15 sampai 20 orderan. Tapi di saat pandemi berkurang sekitar 30%, yaitu menjadi 10 sampai 15 orderan dalam waktu 8 jam kerja. Terus setelah new normal pendapatan kembali normal tetapi tidak normal sebelum pandemi, yaitu hanya sekitar 15 sampai 17 orderan selama 8 jam. Normal Gojek kayak hand sanitizer, terus masker, terus penyemprotan disinfektan pada motor, terus sama cuci tangan. Enggak, kita kan sama-sama jaga kesehatan. Oh iya, jadi untuk vaksin tuh Bapak nggak keberatan ya? Enggak. Sama pakai masker juga nggak ya Pak? Kalau dibilang tepat ya enggak, tapi kalau dibilang enggak tepat ya tepat. Karena apa ya, kita sebagai ojek online itu bukan semata-mata cuma cari uang, tapi saya secara pribadi itu dengan ojek itu ada apa? Ada rasa membantu sesama gitu loh. Iya. Kalau di era pandemi sebelum menjadi ojek online tentunya yang pertama harus vaksin, lalu yang kedua itu harus punya KTP, SIM, SKCK, lalu juga harus itu sih mempunyai sepeda motor. Adapun saran dari kami, meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan proposal ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kami ke depannya, sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.